FM Mercury, sahabat, dan sudah pukul 11. Jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda ya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan di edisi kali ini, sahabat, di 7 Agustus 2024, kita akan membahas terkait dengan operasi bariatrik. Apa itu? Mungkin Anda pernah mendengar sekilas berkaitan dengan bariatrik, tapi untuk diketahui bahwa menurut riset kesehatan dasar, sahabat, dikatakan oleh Wamenkes, Dr. Dante, 1 dari 3 masyarakat Indonesia itu mengalami obesitas. Selain itu, 1 dari 5 anak-anak di Indonesia mengalami kelebihan berat badan. Nah, prosedur bariatrik dikatakan merupakan tindakan operasi untuk mengatasi obesitas dan memperbaiki komorbid atau penyakit penyerta dengan mengubah struktur saluran cerna. Betulkah seperti itu? Sudah hadir di studio yang akan ngobrol bersama kita ada Dr. Iwan Christian, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Apa kabar, Dok? Baik, terima kasih Mbak Yanti atas kesempatannya sudah diundang untuk sharing tentang masalah operasi bariatrik ini. Mungkin belum banyak teredukasi dengan baik ya, Dok, ya, masyarakat kita, sehingga ini Dr. Iwan dihadirkan oleh ID Surabaya untuk memberikan kita banyak edukasi berkaitan dengan hal tersebut. Karena kalau bicara tentang obesitas, angkanya semakin hari semakin meningkat ya, Dok, ya. Kalau bicara obesitas ya. Betul sekali. Dan bariatrik itu salah satu untuk menangani hal tersebut. Metode untuk menangani obesitas. Nah, bicara tentang operasi bariatrik, mungkin Dr. Iwan bisa menjelaskan terlebih dahulu supaya masyarakat bisa lebih paham dan bisa kita samakan persepsi terlebih dahulu berkaitan dengan operasi bariatrik itu apa sih, Dok, dan seperti apa? Ya, tapi sebelum melanjutkan ke langsung operasi bariatriknya, mungkin kita perlu juga mengerti dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan obesity. Ya. Supaya nanti nyambung. Ya. Karena orang besar itu tidak selalu obes, tidak selalu. Misalnya bodybuilders, atlet besar-besar gitu kan. Tapi dia tidak obes. Jadi berat badan yang berlebih itu tidak selalu obes. Jadi obes itu adalah berat badan berlebih yang diakibatkan oleh penumpukan lemak secara kronis itu artinya berlangsung dalam waktu lama, bukan mendadak tiba-tiba berat badannya karena sakit misalnya, dalam 1 bulan naik banyak, itu belum tentu obes karena sakit dia. Jadi kronis, pelan-pelan terjadi ekses atau kelebihan jaringan lemak di dalam badan yang berakibat pada kesehatan, berakibat yang buruk tentunya kan. Jadi obes itu definisinya dulu. Dan ini memang mengkhawatirkan karena ini baru saja saya mendengar 2 hari yang lalu ketika saya naik mobil, di wawancara juga di radio, banyak anak-anak masih kecil, karena konsumsi makanan yang murah, ya kan, murah sekali, bukan hanya murah, rasanya enak, tampilannya enak, obes dan juga terjadi gagal ginjal kan, di usia muda. Jadi kaitannya erat. Jadi obes itu jangan hanya dipandang sebagai wah berat berlebih, bentuk tubuhnya jelek, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah efek daripada kelebihan lemak dalam waktu yang lama atau kronis itu terhadap kesehatan secara umum. Salah satunya itu adalah tadi yang disebutkan gangguan ginjal. Itu hanya salah satu saja. Karena kalau sudah terjadi obes, yang kena tuh semuanya, bukan hanya ginjal saja. Semua organ kita akan terkena dampak. Karena obesitas itu merupakan salah satu komorbid ya, Dok, ya. Kalau kita bicara tentang beberapa penyakit lain ya, seperti COVID dulu, obesitas juga komorbidnya itu salah satu gitu ya, Dok, ya. Iya, jadi saya sering minta maaf pada pasien-pasien saya yang besar badannya. Saya bilang mohon maaf, saya bukan menyinggung Anda karena bentuk badan Anda, tapi saya hanya mengingatkan tentang resikonya kalau Anda tidak berubah bentuk badannya. Yaitu kena COVID yang paling banyak, mohon maaf, meninggal dunia kan orang-orang yang obes. Kanker juga demikian. Kanker payudara, ovarium, dan kolon itu sangat erat sekali dengan kegemukan. Jadi banyak belum penyakit yang paling umum kalau orang gemuk biasanya diabetes, hipertensi kan gitu kan. Gangguan kesuburan juga salah satunya. Jadi kemana-mana ya, Dok, ya, kalau bicara obesitas gitu ya. Itu yang salah satunya berkaitan dengan obesitas yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita menangani obesitas, salah satunya dengan operasi bariatrik gitu ya. Dan kalau bicara tentang operasi bariatrik, mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah tahu, ada beberapa public figure, Dok, yang sukses
sukses bariatrik seperti Melly Goeslaw itu yang bisa dikatakan sukses dengan operasi bariatrik menurunkan dan resiko dari diabetes dikatakan oleh Melly Goeslaw itu juga direduce berkaitan dengan operasi bariatrik ini karena ada beberapa penyakit gitu ya dok ya. Betul. Yang bisa tertangani dengan baik kalau melakukan bariatrik gitu. Betul. Jadi memang bariatrik itu sebetulnya operasi yang sudah lama, bukan baru-baru aja, sudah 1950 udah mulai. Di awal-awal tuh sudah mulai di Amerika itu. Tapi populer belakangan karena dengan adanya kemajuan teknik operasinya sendiri sehingga resiko operasinya menjadi lebih minimal. Kalau dulu kan operasi itu di tahun segitu itu selalu orang gemuk. Kalau operasi pasti buka perutnya lebar-lebar. Jadi lukanya lebar sekali. Kemudian perdarahannya banyak, komplikasinya banyak tahun segitu. Kemudian beralih dengan adanya kemampuan teknologi, sekarang tuh operasi banyak dilakukan dengan minimal invasif surgery. Minimal invasif artinya apa? Melakukan hal yang sama, tapi tidak perlu membuka perut lebar-lebar. Ya, dengan lubang-lubang kecil masuk kamera ke dalam perut, melakukan hal yang sama. Operasi bariatrik itu sehingga komplikasinya jauh lebih rendah, pasiennya juga tidak kesakitan. Oleh karena itu sekarang menjadi sangat populer dan di Amerika operasi bariatrik adalah salah satu operasi yang paling banyak. Mengingat penduduk Amerika itu memang 1 dari 5 gemuk. Karena kalau kita tahu budaya makanan junk food itu berasal dari mereka dan mereka sekarang juga pusing menghadapi masalah junk food dan ini sekarang masalahnya bergeser ke Indonesia problemnya. Kita mengadop kebiasaan orang Amerika makan junk food, makanan-makanan yang kelihatannya enak, bentuknya bagus, rasanya gurih, manis, asin, pokoknya sedap lah. Tapi tinggi kalori. Kita lihat yang kemana-mana kan orang bicara soal kuliner. Betul. Dan itu konsekuensinya adalah Anda punya konsekuensi ketika makan sesuatu terjadi perubahan pada kesehatan Anda. Sebagai ahli bedah pencernaan, saya melihat sekali itu betul-betul terjadi ketika karena saya sedikit golongan lama mengalami ketika belum kuliner, setelah kuliner tuh pola penyakit pasien-pasien yang datang ke tempat saya untuk operasi berubah. Betul-betul itu terlihat gitu. Jadi benar-benar bukan hanya teoritis itu, karena di dunia kita, di dunia medis itu bisa saja kita berasumsi teoritis, tapi kenyataannya tidak. Tapi kalau ini benar-benar. Nah, operasi bariatrik ini menjadi populer karena ternyata di samping menurunkan berat badan, sampingannya ini yang senang. Yang tadinya diabetes jadi tidak diabetes. Yang tadinya hipertensi jadi tidak hipertensi. Jadi operasi bariatrik menjadi sangat populer karena ternyata ada hal-hal yang dokter sekalipun tidak mengerti sebetulnya. Tujuan utamanya dulu dokter-dokter seperti saya tuh ya hanya ngurangi berat badan. Belakangan tahu ketika kita merubah saluran makanan, jalannya kita rubah tidak sesuai dengan apa yang diberikan Gusti Allah. Kita rubah nih jalannya, di bypass namanya kan. Itu ternyata berubah. Penyakit-penyakitnya berubah gitu. Itu juga baru belakangan kita mengerti tentang hormon-hormon yang berperan di dalam pencernaan. Yang erat kaitannya dengan orang-orang sakit yang namanya sindroma metabolik. Itu yang sekarang populer kan, sindroma metabolik. Itu melibatkan hormon-hormon yang ada di dalam usus kita, di dalam darah dan otak. Ternyata itu berubah setelah kita operasi. Nah, itu juga baru belakangan dokter-dokter mengerti setelah populer, jumlah pasiennya banyak yang dioperasi. Kita mengkorek data, baru mengerti bahwa operasi bariatrik itu bukan hanya sekedar turun berat badan, bukan itu. Tapi berubah semuanya, hormon-hormonnya berubah gitu. Jadi sekompleks itu ya dok kalau bicara. Sangat kompleks. Makanya sekarang berubah, jadi operasi bariatrik itu banyak di tempat-tempat yang center of bariatrik, di mana di sana yang bekerja bukan hanya dokter bedah seperti saya, tapi juga ada psikolognya, ada psikiater, ada ahli nutrisi, ada ahli endokrin. Semuanya bekerja bersama untuk mengkolek data itu, memberikan input atau output yang lebih baik kepada pasien supaya pasien itu bukan hanya dapat bentuk badan yang lebih ganteng, gitu. Bukan hanya itu. Karena kita bukan operasi kosmetik, operasi bariatrik. Operasi bariatrik itu operasi kesehatan. Jadi kita bukan mau seperti sedot lemak misalnya, kita bukan itu. Gitu. Bukan liposuction ya dok ya? Bukan, lain lagi itu. Berbeda ya, nanti kita bahas ya dok ya. Apa perbedaannya gitu berbeda ya? Sekali gitu. Itu berbeda, jadi jangan salah paham berkaitan dengan bariatrik dan juga liposuction atau sedot lemak gitu ya. Ini yang harus dipahami. Nah kalau bicara tentang operasi bariatrik itu kan
apa yang diperbaiki dok? Apa yang dilakukan tindakan? Apakah bergantung dari kondisi si pasien? Apakah harus lambungnya? Ada yang bilang ususnya? Atau seperti apa kalau kita bicara tentang tindakan operasi Mungkin bariatrik? sebelum ke operasi kita bicara tentang manajemen orang yang overweight atau apa yang jadi pertimbangan gitu ya dok ya? Jadi tergantung seberapa keparahan orang itu obes. Karena kita mengenal ukurannya, ada kelas-kelasnya. Yang kita sering pakai memang ukuran BMI, Body Mass Index ya. Antara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat kan itu kan. Jadi kalau dikatakan normal itu 20 sampai 25 itu orang normal. 25 sampai 30 itu overweight, belum obes, kelebihan berat badan. 30 sampai 35 baru dikatakan obes kelas 1. 35 sampai 40 obes kelas 2. Di atas 40 dikatakan obes kelas 3 atau severe morbid obesity. Jadi severe. Jadi ada klasifikasi gitu. Karena kenapa kita pakai BMI? Karena itu yang paling mudah ngukurnya. Sebetulnya belum tentu tepat gitu. Oleh karena itu pertimbangannya seorang dokter harus tidak hanya berpatokan pada itu saja untuk menentukan pasien ini cocoknya apa. Misalnya contoh, orang hanya BMI 29, artinya dia kan hanya overweight. Belum obes. Mungkin selalu kita tuh kalau melakukan terapi pada pasien tuh selalu kita cari cara yang paling natural. Selalu itu. Paling benar adalah cara yang paling natural. Nomor 1 diet, 2 olahraga, ya kan? Itu dulu dicoba. Persoalannya diet dan olahraga itu selalu ada fase plato namanya. Jadi kalau kita bicara sedikit teori, manusia diciptakan Tuhan untuk jadi gemuk. Itu yang orang tidak pernah berpikir, masa sih Dokter Iwan? Iya. Manusia diciptakan Tuhan untuk gemuk. Tuhan menciptakan manusia cuma sekali. Sejak zaman dulu sama. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia kalau kurang makan, dia harus nimbun fat, lemak. Oleh karena itu selalu lemak itu sebenarnya cadangan energi gitu ya. Cadangan energi ketika kita kurang makan. Persoalannya manusia kan beralih terus dari dulu kurang makan sekarang menjadi lebih makan. Tapi settingannya itu tetap seperti itu. Settingannya DNA-nya seperti itu. Manusia akan menghemat energi. Selalu selnya akan begitu. Oleh karena itu ketika Anda diet, pertamanya pasti sukses. Tapi badan tahu asupannya sedikit. Dia merubah harapannya juga. Jadi settingannya badan merubah. Oh, aku dikasih makan dikit ya tak hemat. Karena DNA kita adalah ibu rumah tangga yang baik, Mbak. Ibu rumah tangga baik kan gitu, Mbak. Berhemat ya. Penghasilan sedikit ya pengeluaran sedikit kan. Harus nabung terus toh, Mbak. Betul enggak, Mbak? Ibu yang baik, ibu rumah tangga yang baik selalu melakukan itu. Penghasilan berapapun tetap tabungannya ada. Badan itu memang begitu disetting oleh Gusti Allah. Itu yang harus kita tahu. Jadi walaupun Anda diet habis-habisan, badan akan menyesuaikan. Dia akan tetap menabung. Sehingga Anda diet sukses, suatu saat akan dikenal fase plato. Nggak bisa turun lagi, bahkan mulai balik lagi. Yaitu karena si badan mengerti. Anda itu memang penghasilannya cuma 100.000, ya sekarang dipakai 50 saja, sehingga ada sisa 50. Badan tuh luar biasa, luar biasa. Beradaptasinya luar biasa ya. Luar biasa, apapun yang Anda lakukan. Gitu ya. Makanya selalu badan itu kalau mau sukses tidak boleh diberi pola yang sama, pola diet yang sama, pola olahraga yang sama, pasti akan fail. Suatu saat dia akan mentok, itu saatnya kita berubah, memberikan cara yang baru gitu. Nah, diet dan olahraga kadang-kadang nggak bersukses kan, Pak? Ditambah dengan obat-obatan. Sekarang banyak suplemen apa-apa gitu ya. Kalau sekarang dulu terkenal mungkin pernah dengar ya. Obat yang kalau kita habis makan terus minum obat terus mencret ya, Mbak. Memperlancar gitu pokoknya. Makan yang kita makan tidak diserap tapi dibuang misalnya. Ada juga obat-obatan yang merangsang otak supaya kita tidak lapar. Betul. Contoh yang menekan nafsu gitu, Pak. Bukan hanya nafsu makan, juga membuat kita lebih bertenaga. Contoh yang paling banyak yang banyak disalahgunakan aslinya. Contohnya amfetamin. Amfetamin itu obat yang kadang-kadang dipakai untuk menguruskan orang karena membuat orang tidak lapar, tidak lelah, tidak mau makan. Nah, tapi efek sampingnya banyak kan gitu. Betul. Padahal tadi kan saya katakan bahwa persoalan gemuk itu adalah persoalan kronis. Tidak bisa seperti orang sakit flu diobati sembuh selesai. Dia kronis artinya butuh obat yang terus-menerus sepanjang umur hidup Anda. Nah, apakah obat ini mau Anda minum terus-menerus? Persoalannya kan obat kalau diminum terus-menerus tentu ada konsekuensi. Betul, ada efek sampingnya gitu ya, Dok ya. Efek samping. Nah, itu, Mbak. Jadi nomor 1 olahraga, diet, obat. Kalau obat ini tidak mempan, baru kita jatuh ke dalam tadi
orang-orang melakukan bariatric surgery. Jadi bariatric surgery adalah salah satu cara mengatasi obesitas, di mana metode-metode ini tidak mempan. Contoh misalnya, Mbak, pasien 150 kilo, jangankan suruh olahraga, Mbak, 150 kilo. Jalan aja ngos-ngosan. Iya, dan kakinya sering dengan gaya sakit. Jadi tidak mungkin orang ini kita suruh olahraga. Ayo olahraga gitu. Waduh, jalan aja udah sulit. Ayo diet. Orang 150 kilo tuh lambungnya besar, ukurannya karena dia terbiasa makan dalam volume banyak. Itu kalau suruh diet, banyak gagalnya, Mbak. Oke. Godaannya lebih besar ya. Lambung yang besar itu butuh diisi banyak. Jadi ketika diisi kecil, rasa laparnya tuh luar biasa. Cravingnya untuk lebih gitu lagi ya, Dok, butuh ya. orang yang tekadnya luar biasa untuk mengalahkan rasa lapar itu. Nah, disinilah fungsinya bedah bariatrik itu. Jadi kita itu bedah bariatrik itu juga bukan sesuatu yang sukses 100%, bukan, tapi mengatasi hal-hal yang tidak bisa ditolong dengan cara tadi itu loh. Olahraga tidak mempan, diet tidak mempan, obat tidak mempan, ya itu tempatnya bariatric surgery di sana lah. Dan bariatric surgery enaknya adalah bukan hanya menurunkan berat badan, tapi memperbaiki ya, menambah tadi itu morbid tadi yang tadi hipertensi, diabetes tiba-tiba hilang, semua dislipidemi hilang gitu. Oleh karena itu memang sekarang dan populer dan di ACC oleh lembaga-lembaga pemerintah di seluruh dunia bahwa bariatric surgery adalah salah satu bentuk terapi terhadap obesitas yang buktinya nyata, Jadi di ACC betul. Dan itu sudah banyak juga ya kalau kita melihat public figure yang benar-benar sukses itu ya sekaligus loh, wah dari yang sebesar itu akhirnya bisa istilahnya seperti itu ya sahabat dengan melakukan bariatrik. Tapi tentunya ini nggak boleh setelah bariatrik ya sudah kembali lagi ke dulu ya sama aja gitu ya, tapi harus ada yang dirubah juga dari pola hidup dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan mau perbaiki gitu ya, kan bergantung dari si pasien itu tadi gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya atau juga sharing bersama dengan Dr. Iwan Christian, spesialis bedah konsultan bedah digestif berkaitan dengan operasi bariatrik itu apa di 5620096 ya sahabat. Anda bisa memanfaatkan itu atau di WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Iwan Christian, spesialis bedah konsultan bedah digestif berkaitan dengan tema operasi bariatrik apa itu. Dan ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp Messenger, Dok, di 08173096. Ada Mbak atau Ibu Septia ini ya. Dok, apakah akan turun berat badannya dengan melakukan tindakan bariatrik ini dan tidak akan gemuk lagi setelahnya? Berapa banyak sih bisa turunnya dengan operasi bariatrik ini, dan biasanya biayanya itu di kisaran berapa ya, Dok? Nah, langsung to the point. Mbak atau Ibu Septia ini. Baik, terima kasih Mbak Septia atau Bu Septia ini. Kalau turun berat badannya dengan operasi bariatrik pasti turun. Tapi kembali lagi saya harus ingatkan bahwa bariatrik itu hanya menghantar tadi yang super gemuk menjadi ideal. Setelah ideal ya harus pertahankan kebiasaan. Karena bariatrik itu membantu kita yang biasanya suka makan menjadi kurang suka makan. Tapi kalau setelah ideal Anda terus lupa diri, ya akan kembali lagi. Tidak ada di dunia itu semuanya yang kekal tanpa usaha yang terus-menerus. Gitu. Bariatrik itu memang sangat hebat dalam menurunkan berat badan karena misalnya tergantung dari jenis bariatriknya. Bariatrik ada dua mazhab atau aliran. Yang satu restriktif itu membatasi jumlah makanan yang masuk. Yang satunya lagi malabsorptif. Malabsorptif itu masuk tapi tidak dicerna. Ada juga yang kombinasi, sudah masuknya dikit, tidak dicerna lagi. Sehingga itu akan mempengaruhi berat badan kita yang turun. Tapi secara umum, kalau kita misalnya restriktif saja, membatasi jumlah makanan, entah lambungnya dipotong, entah ada pasang gelang di balon itu, ya. Jadi itu kira-kira akan turun excess body weight-nya 50-60%. Kelebihan berat badan Anda akan turun dalam waktu 2 tahun. Tapi kalau Anda menjalani operasi bypass, Anda akan bisa dapat lebih lagi, bahkan dikatakan bisa sampai 70-80% dari kelebihan berat badan Anda itu dalam 2 tahun akan hilang. Jadi memang operasi bariatrik itu memang
menurunkan berat badannya Ya. banyak. Tapi kembali lagi setelah turun itu bisa balik enggak Dokter Iwan? Bisa, tergantung Anda. Ketika sudah balik Anda mencapai kondisi yang ideal, Ya. lupa diri enggak? Kalau lupa diri terus makan lagi banyak ya sama saja. Padahal dalam 2 tahun kan Anda sudah dilatih dengan operasi ini supaya makannya tertentu. Ya. Cara makannya tertentu. Nah, itu yang diharuskan dipertahankan supaya dapat hasilnya tuh seumur hidup begitu. Karena kan itu tadi di awal ya Dokter Iwan mengatakan bahwa tubuh kita itu beradaptasi Selalu gitu ya, adaptasi. selalu adaptasi gitu ya. Seberapa banyak yang kita asup, nah itu tadi yang harus dipahami, harus ada tahu bagaimana mengeremnya gitu ya Dok ya. Ya. Masuknya seperti apa gitu. Nah kalau bicara tentang jenis-jenis operasi bariatrik itu ada apa saja Dok? Tadi dokter mengatakan ada yang pasang balon, itu apakah berbeda atau seperti apa? Ya. Jadi operasi bariatrik macam-macam. Sebelum operasi bariatrik ada juga yang kita ingin mengurangi makanan masuk ke dalam tubuh dengan cara memasang balon ke dalam lambung. Tapi pemasangan balon dalam lambung bukan operasi bariatrik. Oke. Operasi bariatrik itu benar-benar operasi. Misalnya contoh memotong lambung. Ini yang sangat populer sekarang. Nama kerennya sleeve gastrectomy. Populer sekali dia Ya. sekarang. Di seluruh dunia populer. Karena apa? Dari seluruh prosedur yang ada, pilihan-pilihan tadi itu, dia resikonya paling kecil. Secara teknis medis buat dokter bedah juga lebih mudah, operasinya lebih cepat, pulangnya lebih cepat keluar. Hasilnya ya kurang-kurang dikit dengan yang kompleks-kompleks tadi, yang bypass segala macam. Bypass memang turunnya berat badan lebih banyak, tapi resikonya juga lebih banyak. Nanti kita harus bicarakan bahwa operasi bariatrik juga bukan operasi yang tanpa resiko. Oleh karena itu selalu kalau di tempat kami, tempat saya praktek itu orang operasi bariatrik itu kita bimbing, tidak begitu saja kita iakan. Ada fase konsultasi yang cukup panjang, yaitu Ada anamnesis terlebih dahulu seperti apa ada. gitu Kita ya Dok ingin, ya. kita hanya melakukan operasi bariatrik pada orang-orang yang punya komitmen, pada pasien yang punya komitmen. Betul dokter, saya mau menjadi lebih sehat, gaya hidup sehat. Bukan mau yang instan, Dok tolong potong lambung saya, setelah itu saya mau makan bebas. Tidak akan kita lakukan karena itu pasti tidak sukses. Pasti tidak sukses. Di awal-awal aja sukses sebentar, habis itu dia akan kembali. Kita ingin dengan pasien-pasien yang punya komitmen, ingin sehat melalui jembatan. Jadi operasi bariatrik itu hanya jembatan Anda menuju cara hidup yang sehat. Kita hanya mengantarkan Anda ke fase lifestyle yang sehat. Setelah itu ya Anda harus pelihara sendiri di sana. Tapi kalau Anda sudah saya antarkan ke sana terus Anda ingin kembali lagi kan tidak bisa saya cegah gitu. Nah, saya dan teman-teman tim saya itu hanya ingin memastikan bahwa pasien-pasien yang kita operasi itu ada orang yang punya komitmen kalau sudah sampai di seberang tidak kembali lagi ke sini. Kalau enggak nanti komplainnya ke kita, lo sudah operasi kok kembali gemuk kan gitu. Karena kan jembatannya untuk menuju yang lebih baik ya Dok ya, bukan untuk kembali berat badan lagi ideal, hidup lebih sehat. Lifestyle-nya lebih sehat, Anda saya antarkan ke sana dengan bariatrik. Kenapa harus pakai operasi bariatrik? Karena cara lain tidak bisa mengantar Anda ke sana. Mau diet kalau sudah gitu, kadung terlalu gemuk sekali, atau orang yang sudah nyoba segala macam kan tidak bisa, terpaksa harus kita antar dengan cara kita ini yang baru ini. Gitu. Dok, kalau untuk bariatrik ada batasan usia nggak sih? Usia berapa saja yang boleh melakukan tindakan ini atau seperti apa? Ada itunya nggak Dok? Betul, jadi kita juga harus memperhatikan bahwa populasi orang gemuk, dulu kan orang gemuk itu mungkin usianya agak 18 tahun ke atas. Sekarang dengan semakin makmurnya suatu negara, sejak kecil lahir dikasih kalori yang banyak. Jadi pada anak-anak pun, anak-anak pun usianya banyak, ya anak kecil pun menjadi obes. Yang paling banyak itu pada usia adolesen itu remaja. Jadi yang sampai obesnya tuh yang tadi saya katakan BMI 40 tuh remaja. Sehingga di dunia maju itu ini menjadi satu unit tersendiri. Kegemukan pada remaja. Itu banyak ditangani oleh dokter-dokter juga. Jadi ada yang operasi pada anak-anak remaja ini dengan pertimbangan khusus karena anak remaja ini fase pertumbuhan. Secara emosional belum stabil. Padahal saya katakan kita melakukan operasi itu pada orang yang komit kan. Betul. Jadi penanganannya agak khusus. Jadi secara usia tidak ada batasan usia tuh, usia berapapun kita boleh lakukan ini. Asal tadi memenuhi persyaratan bahwa dia memang kriteria BMI-nya sekian, komit, dan pada anak-anak khususnya remaja itu kita harus didampingi oleh seorang ahli anak.
yang akan mendampingi kita karena mereka masih fase pertumbuhan. Ya, ya, ya. Tentu mereka juga membutuhkan gizi untuk tumbuh. Jangan sampai kita operasi dia tidak gemuk tapi juga tidak tumbuh kan gitu kan. Itu yang kita harus jaga. Jadi boleh dilakukan, tidak ada batasan usia, tapi secara umum sampai saat ini dikatakan usia-usia yang paling dan dokter-dokter punya data itu adalah minimal 12-13 tahun. Oh, ya. Yang kecil ini. Kalau yang tua itu ya 70 mungkin. 80 dipertimbangkan secara khusus apakah masih perlu misalnya. Kecuali kalau kita yakin beliau yang 80 ini masih punya harapan hidup panjang. Ya. Punya komitmen juga. Kembali lagi, itu komitmen itu tetap kita pegang. Pasiennya ini punya komitmen enggak? Kalau enggak punya komitmen ya enggak perlu lah. Ya. Gitu. Percuma gitu ya dok, dengan tindakan ini di jembatannya diruntuhkan sendiri gitu ya. Balik lagi kita antar gitu. Ke tempat ke seberang, setelah itu dia balik lagi ke tempat yang semula ya. Jadi kan sama aja gitu, nggak ada itunya gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Adelia. Dok, tindakan ini kan bisa untuk mengurangi berat badan bagi yang kegemukan dan nggak bisa turun-turun meski sudah diet dan olahraga. Tidak terlalu signifikan lah turunnya kalau dengan olahraga dan diet. Apakah tindakan ini itu ditanggung asuransi dok? Nah ini, sampai saat ini di asuransi itu masih ada pemahaman. Kalau operasi morbid obesity itu dianggap kayak liposuction, kosmetik. Padahal sama sekali enggak, kita nih operasi ini tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Kita ini tujuannya membuat orang sehat. Ya. Tapi namun demikian sampai saat ini belum asuransi belum mau menanggung. Itu yang persoalannya. Karena kan ini sebenarnya operasi yang jadi salah satu untuk mengurangi komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan pada lutut, kaki gitu kan. Biasanya itu kan akan orang kegemukan akan bermasalah dengan itu ya dok, dengan ya. tungkainya. Ya. Itu yang harus dipahami sebenarnya. Tapi mungkin ke depannya dok, dengan semakin banyaknya orang yang mengeluhkan berkaitan dengan obesitas, tindakan ini bisa jadi salah satu yang bisa masuk ya untuk Mbak Adelia. Ini tergantung pada kebijakan pemerintah sebetulnya. Apakah pemerintah juga dalam hal ini Departemen Kesehatan, pemangku kebijakan kan mereka. Kalau mereka pemangku kebijakan mengetuk itu pada BPJS misalnya, bahwa operasi morbid obesity itu adalah yang ditanggung, ya semua akan mengikuti. Nah itu perlu lobby-lobby dari masyarakat yang punya akses ke sana untuk melobi. Ini operasi morbid obesity bukan plastik surgery. Ini operasi untuk mencapai kesehatan. Karena kan yang tadi dikatakan di awal bahwa penderita diabetes juga cukup tinggi ya akhir-akhir ini, semakin naik bahkan semakin muda usianya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu penanganan berkaitan dengan diabetes gitu ya dok ya. Ini tadi dokter juga sempat menyinggung berkaitan dengan liposuction ya, perbedaannya. Tadi kan di awal kita menjanjikan perbedaan apa yang mendasar berkaitan dengan bariatrik dan juga liposuction ini dok. Baik, ya. Jadi kalau liposuction itu kan hanya melakukan pengurangan jaringan lemak di tempat-tempat tertentu sesuai keinginannya pasien. Dan notabene yang dikurangi adalah lemak-lemak yang ada di luar tubuh, di bawah kulit, bukan di dalam tubuh. Padahal yang menjadi problem kesehatan adalah lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Dalam hal ini utamanya adalah di dalam rongga perut. Rongga perut, karena rongga perut bisa mengembang sesuai kita mau isi berapapun gitu. Jadi berbeda sekali operasinya. Kalau itu liposuction lebih tujuannya ke arah kosmetik, saya ingin kelihatan langsing, apa. Jadi seandainya lemak di bawah kulit itu diambil, tidak ada kaitannya dengan penurunan hipertensi, diabetes. Jadi nggak ada. Karena lemak di bawah kulit karena instan tidak gitu ya dok merubah pola hormon di dalam tubuh kalau kita melakukan operasi liposuction. Tapi kalau operasi bariatrik itu merubah pola pencernaan. Merubah hormon-hormon yang terlibat di dalam proses pencernaan kita, berubah. Oleh karena itu memang ya kita harus mengakui operasi bariatrik ini memang merubah penanganan obesity. Karena cara-cara yang lain itu tidak merubah hormon soalnya. Tapi operasi bariatrik merubah hormon yang terlibat di dalam proses kegemukan ini. Kenapa kok diakui turunnya lebih banyak, lebih long lasting? Karena dia ngerubah proses hormon-hormon yang terlibat di dalam
penyebab kegemukan. Memperbaiki pola itu tadi ya dok hormonnya ya. berubah setelah dioperasi. Jadi bariatrik sebegitu sebenarnya ini yang harus dijelaskan terus menerus dan lagi gitu ya. Kalau liposuction dan juga bariatrik itu berbeda. Kalau bariatrik itu memperbaiki dan merubah ya dalam tanda kutip strukturnya di dalam perut itu tadi. Tapi kalau liposuction hanya mengambil lemak yang ada lemak di bawah kulit yang saja gitu. Itu kan yang instan, itu kecantikan. Berbeda dengan bariatrik yang sebenarnya masuk dalam kesehatan secara lebih kompleks lagi gitu ya, sahabat. Ini ada pertanyaan lagi dok sebelum kita ke jeda iklan dari Bu Mita. Saat akan operasi berat obesitas, apakah setelah operasi bariatrik bertahap turun berat badannya? Apakah langsung drastis bisa turun? Sisa lemaknya bagaimana penanganannya? Apa beda dengan sedot lemak terbaru yang ada korbannya itu dok? Nah ini kalau bariatrik dan sedot lemak atau liposuction sudah terjawab ini, apakah kalau bariatrik turunnya perlahan atau secara drastis? Nah sisa lemaknya kemana gitu dok? Baik, apa, dok? Itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi tujuan dari bariatrik ini kan, maaf, tadi ada dua, ada yang mengurangi asupan dan juga mengurangi dicerna makanan kita, sehingga akibatnya kita walaupun makan tidak dicerna ya tidak diproses. Kalau tidak diproses, badan mengetahui kita butuh energi kan. Energi itu dari mana? Ya dari lemak yang banyak itu, sehingga lemaknya akan dibuang. Makanya orangnya jadi kurus. Termasuk lemak-lemak yang ada di badan kita. Jadi pasti turun. Berat badan yang paling turun tuh justru 3 bulan pertama. Jadi selalu manusia itu seperti saya katakan tadi, yang di awal tadi selalu berat badan yang turun drastis itu di awal. 3 bulan pertama tuh bisa sampai 25-30% dari kelebihan berat badan kita tuh turun drastis. Setelah itu dia masih turun tapi menjadi lebih pelan. Nah kira-kira setelah 2 tahun, tergantung dari metodenya bariatrik tadi itu. Kalau kita pakai bypass, ada yang dapat 70%. Kelebihannya itu hilang. Kalau pakai hanya yang simpel seperti sleeve gastrectomy, potong lambung saja, mungkin hilang 50% yang lebih-lebihnya itu dalam waktu 2 tahun. Nah kalau itu kan dari operasi saja. Kalau Anda tambahi sendiri dengan niat yang lebih, dengan olahraga, ya Anda dapat bonus yang lebih pasti. Itu kan yang didapat dari metode operasi. Kalau Anda tambahi sendiri dengan olahraga, karena Anda nanti misalnya berat badannya sudah turun 50% yang ekses itu, kan lebih enteng. Bisa olahraga, ya Anda dapat bonus yang lebih lagi tentunya. Jadi bisa bertahap, bisa juga secara, tapi yang jelas 3 bulan di awal itu pasti akan ada penurunan berat badan ya dok ya. Penurunannya selalu bertahap. Oleh karena itu selalu kita katakan pada pasien-pasien itu selalu Anda harus dekat dengan tim kita. Kita akan membimbing Anda makannya, kesehatannya. Nanti kita akan bahas tentang resikonya bariatrik, karena itu harus ada penanganan khusus. Ya, itu harus diketahui juga karena di awal Dokter Iwan juga mengatakan bahwa ini bukannya operasi yang tanpa resiko gitu ya, tapi ada resikonya. Tapi kan ada penanganan gitu ya. Setelah operasi pasti ada hal-hal yang do and don'ts-nya yang harus dilakukan oleh para pasien. Itu yang harus diketahui juga. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya terkait dengan tema operasi bariatrik. Apa itu? Bersama dengan Dr. Iwan Christian, spesialis bedah, konsultan bedah digestif ya. Sahabat, dan sebelum jeda iklan tadi dokter menyampaikan juga bahwa tindakan ini, operasi bariatrik ini bukannya tanpa resiko. Nah, kalau bicara tentang resiko dari tindakan ini apa saja dok? Karena yang utama kan selain BMI, yang utama dari pasien sebelum melakukan tindakan adalah komitmen. Itu yang wajib dan pasti. Untuk resikonya yang harus juga diketahui sebelum melakukan tindakan ini apa saja dok? Baik. Kalau resiko itu semua di dalam hidup kita ada resikonya. Ya, semua tindakan pasti ada resiko ya dok ya. Jangankan operasi kan. Termasuk operasi bariatrik. Operasi bariatrik ini sekarang dilakukan dengan metode laparoskopik ya, lubang-lubang kecil. Tapi kategorinya tetap operasi major. Major itu operasi besar. Karena pasien sudah datang dengan segala macam resiko. Kita belum kerja pun pasien-pasien morbid itu dengan resiko. Punya hipertensi, punya jantung, punya ini, sudah ada resiko sendiri. Kadang-kadang napasnya berhenti sendiri, sleep apnea pada orang gemuk. Ya kan? Jadi dia tanpa dioperasi pun sudah punya resiko. Ketika kita melakukan operasi tentu ada resiko yang harus itu. Makanya kita sebelum operasi harus kita jelaskan, harus kita
periksa dengan teliti gitu kan. Operasi risiko ada 2 jenis. Resiko yang berhubungan dengan operasinya itu sendiri pada saat operasi, atau resiko yang setelah operasi. Misalnya resiko pada saat operasi, orang gemuk, pembuluh darahnya besar-besar, lemaknya gede-gede, bisa terjadi perdarahan, begitu ya. Kemudian bisa terjadi emboli. Itu pada orang gemuk yang kita harus hati-hati, emboli lemak terutama, karena dia lemaknya begitu banyak. Begitu dia pada posisi tertentu tidur berjam-jam kita operasi, itu bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Pembuluh darah kalau kena di kaki ya kakinya bengkak. Tapi kalau pembuluh darahnya yang disumbat pembuluh darah paru-paru kan paru-parunya bengkak kan. Betul. Itu jadi serius itu. Setelah kita motong lambung atau nyambung bypass lambung dengan usus halus, bisa saja sambungan kita bocor. Terjadi infeksi, ya kan? Yang bisa juga membahayakan jiwanya beliau. Jadi ada resiko yang ada hubungannya dengan operasi. Ada juga resiko yang setelah operasi. Operasinya baik semuanya kan. Terjadi penurunan berat badan. Terjadi pengurangan intake makanan. Nah, itu harus dikontrol, harus komitmen dengan kita. Kalau kita berikan sekian ya harus sekian. Kalau Anda ngambilnya kurang, terjadi kekurangan gizi. Jadi pasien itu dari gemuk menjadi kekurangan gizi dengan segala konsekuensinya. Contoh kekurangan vitamin-vitamin tertentu B12 bisa kan. Itu harus kita support. Jadi ada nanti suplemen-suplemennya orang yang operasi itu. Dan ada petunjuknya, guidance-nya itu ketat. Selama sebulan pertama tuh minggu pertama hanya ini saja. Itu harus kita kerjasama. Kalau enggak terjadi kekurangan gizi. Pada beberapa kasus yang ekstrim nih, pasien tidak pernah kontrol, kekurangan gizinya hebat, bahkan ada laporan itu sampai patah tulang, karena kekurangan mineral, kalsium terutama, intake-nya terlalu kurang, jadi begitu. Jadi tetap ada resiko-resiko yang harus diminimalisir. Nah, resiko ini bisa terjadi, bisa tidak kan. Oleh karena itu, dokter dan pasien harus bekerja sama dengan baik, terus-menerus kontak dengan tim, diskusi untuk mencegah resiko-resiko ini. Namun demikian sekarang ini karena begitu banyaknya operasi bariatrik dan pengetahuan dokter semakin baik, dulu banyak kita dengar hal-hal miring tentang bariatrik. Sekarang semakin jarang, semakin sedikit karena timnya semakin bagus kerjanya. Pengetahuannya semakin baik, teknik operasinya semakin bagus, alat anestesinya semakin baik. Jadi kemungkinan buruk itu sudah ditekan menjadi. Makanya di-declare di Amerika, bariatric surgery is safe surgery. Operasi yang aman bariatric surgery. Sampai berani begitu declare pemerintahnya. Karena angka-angkanya melihat bahwa angka-angkanya sebanding kok komplikasinya dengan operasi yang lain. Tidak nol tentu. Tapi sebanding dengan operasi yang lain gitu loh. Jadi operasi bariatrik itu bukan operasi yang aneh gitu, enggak, sebanding dengan operasi usus yang lain. Jadi memang karena semua tindakan juga ada resikonya, tapi kalau si pasien juga istilahnya bekerja sama dengan baik dengan tenaga medis, resiko itu bisa eliminasi gitu selalu. Resiko itu memang harus, jadi kalau kita kerja di dunia kesehatan tuh kita ada benchmark. Angka kita sama nggak dengan tindakan yang lain gitu dengan tindakan lain, dengan rumah sakit yang lain. Dan di antara para ahli-ahli kan selalu berkumpul. Kita nih sering sharing kongres tahunan, itu di sanalah dipresentasikan sebetulnya angkanya tuh berapa sih komplikasi-komplikasi ini misalnya. Jadi ada patokan-patokannya. Pasti tidak mungkin nol. Tapi artinya sudah dikerjakan dengan baik sebanding dengan tindakan-tindakan lain gitu. Nah, kalau bicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh setelah melakukan tindakan bariatrik ini apa saja? Tadi kan salah satunya biasanya kita tahu ada beberapa public figure itu yang makannya biasanya hanya 1 sendok saja setelah bariatrik. Itu apa saja yang do and don'ts-nya, Dok, supaya hasilnya juga maksimal dan si pasien ini bisa mendapatkan hasil yang juga maksimal setelah tindakan ini. Apa saja, Dok? Yang paling penting itu adalah bahwa persiapan itu sudah dilakukan sebelum operasi sebetulnya. Contoh, 2 minggu sebelum operasi itu pasien sudah diajari diet yang akan dilakoni oleh pasien pada hari-hari pertama terutama. Itu sudah kita prepare supaya pasien tuh tidak kaget, loh setelah operasi kok makanku jadi begini. Enggak, kita sudah sebenarnya saya mensyaratkan itu pada pasien-pasien saya. Karena apa? Supaya
mempermudah pelaksanaan waktu operasi. Karena orang-orang yang gemuk itu hatinya besar, Pak. Nah, kita mau kecilkan sedikit lah dengan diet ini, nomor satu, sehingga mempermudah saat operasi. Kedua, kalau pasien sudah diajari diet sebelum operasi, waktu setelah operasi kita ngajarinya tidak terlalu sulit. Dia sudah tahu, oh ya dok, begini. Jadi dia harus taat, nomor satu, pada ini. Memang pasti akan mengalami, aduh dok susah, 1-2 sendok sudah kenyang, ya pakai air saja, tidak apa-apa. Kita ajari airnya, jenis airnya apa, harus ada kaldunya, sehingga kecukupan gizinya masih tercapai. Minggu pertama misalnya, itu kan kita hanya memberikan diet bentuknya cair. Tapi cair tidak boleh yang karbohidrat tinggi, sudah tinggi, karena percuma cair tapi karbohidrat tinggi ya kalorinya tinggi. Kita akan berikan banyak yang protein misalnya cair. Nah itu mereka harus taat itu. Nomor satu yang paling harus adalah kecukupan air. Kalau kecukupan kalori, kecukupan yang lain-lain itu, misalnya dia defisit, badan masih punya banyak cadangan, nggak apa-apa gitu. Ya kan kurang kalori ya bongkar saja dari lemaknya yang banyak kan. Protein kalau kurang ya dia bisa bongkar dari ototnya dia. Tapi kalau kekurangan cairan nggak ada, Mbak. Jadi yang harus adalah jumlah cairan harus cukup. Itu karena akan menyelamatkan nyawanya pasien itu. Jadi kalau sampai dia kencingnya nggak keluar, wah berarti defisit cairannya hebat sekali. Ginjal bisa rusak. Jadi harus adalah cairan harus cukup. Cairannya jangan berkarbohidrat, berkalori tinggi. Karena itu kembali lagi tidak tercapai keinginan kita. Ya saya dietnya cair tapi air gula terus gitu, air sirup ya sama saja kalorinya tinggi. Itu ya nomor satu. Kedua, biasanya awal-awal seminggu pertama terutama memang aktivitas Anda akan terganggu. Sehingga saya selalu sarankan ya, walau buat orang sibuk, saya selalu ngomong di depan, sebaiknya awal-awal itu ambil cuti. Karena pekerjaan Anda akan terganggu, karena Anda akan adaptasi dengan gaya hidup yang baru ini. Terganggu pasti. Anda nggak mungkin fokus pada pekerjaan Anda. Nanti minggu kedua, minggu ketiga Anda sudah adaptasi sih. Jadi biasanya saya selalu saran lah pada pasien-pasien, ambil cuti aja lah minggu pertama, supaya Anda bisa menjalani program ini dengan baik. Jadi memang ada beberapa yang harus dan tidak gitu ya dok ya. Tapi yang jelas sebelum tindakan pasti sudah ada preparationnya gitu ya. Oh sudah. Baik itu secara psikologis, istirahatnya, secara physically itu juga semuanya dipersiapkan. Karena kan kalau bicara tentang ini kan yang dilakukan tindakan adalah lambungnya. Untuk penyembuhannya berapa lama dok? Ini kan juga harus tetap ada asupan tadi yang cair-cair untuk 2 minggu di awal. Berapa lama dok untuk proses penyembuhannya? Sebetulnya penyembuhan lukanya cukup cepat ya. Penyembuhan di dalam lambung itu kita bisa melihat dalam beberapa hari kalau dia berfungsi dengan baik sudah kita lakukan. Pasien dikasih minum itu, tidak dipuasakan. Penyembuhan luka di dinding perut ya ada rasa nyeri sedikit karena walaupun luka kecil tetap luka ya dalam waktu 4-5 hari sudah enak. Ya itu kalau dari segi penyembuhan luka cepat, tapi dari segi adaptasi lifestyle baru ini yang butuh. Iya, makanya dituntun. Diet minggu pertama ini, nanti ada lagi diet tahap kedua namanya. Antara minggu kedua dan ketiga itu ada diet yang pure, artinya yang murni-murni di juicer semua. Mulai juicer keluar di minggu kedua ketiga. Minggu keempat mulai diet lunak. Semuanya harus lunak. Kayak masih karbohidratnya. Terserah apapun mau daging tapi ya harus benar-benar dicacah jadi lunak banget. Nah itu nanti setelah minggu ke-6 lah kira-kira mulai dia adaptasi dengan diet yang maunya dia. Normal gitu Mbak. Pengen makan mie, pengen makan daging itu nanti minggu ke-6 lah kira-kira. Jadi ada tahapannya memang. Oleh karena itu memang untuk morbid untuk operasi bariatrik ini sebelum operasi konseling itu begitu penting untuk menyiapkan bahwa Anda tuh akan ngalami begini loh. Anda siap, komit, let's go. Anda nggak siap, nggak komit, don't go. Karena buang-buang duit dengan ada resiko juga, tapi Anda tidak dapat hasil yang maksimal gitu loh. Jadi memang kalau bicara tentang bariatrik itu komitmen yang utama ya dok ya. Nomor satu di mana-mana kalau operasi bariatrik apapun lah kalau dalam rangka penanganan obesitas adalah komitmen. Dok, adakah kondisi-kondisi yang tidak bisa melakukan operasi bariatrik? Kalau tadi kan ada beberapa yang semua orang boleh nih kalau bicara tentang usia, tapi adakah kondisi-kondisi yang
tidak bisa dilakukan Ya, bariatrik. ada. Memang kesehatannya misalnya di beliau yang obesity ini dengan kesehatan yang sangat buruk misalnya. Dengan jantung yang sudah sangat payah misalnya, sehingga tidak mungkin dibius. Kalau dibius berhenti jantungnya misalnya. Ada, memang tidak memungkinkan untuk operasi. Ada. Atau jantung, paru-paru cukup bagus tapi lambungnya jelek. Banyak parutnya, banyak lukanya, berkali-kali lambungnya itu bolong misalnya. Kita tidak bisa operasi pada pasien-pasien dan tidak sembuh misalnya lambungnya. Itu ada, Mbak. Jadi kondisi yang medis tidak memungkinkan untuk dia dioperasi. Atau bukan kondisi medis, kondisi psikologis. Oh iya, selain medis sudah. Orangnya gemuk tapi dengan kelainan jiwa, ya kita juga nggak akan lagi. Pasti, ya itu. Kita bisa operasi secara teknis, secara medis bisa, tapi orangnya nggak komit. Iya, pasti berbahaya. Pasti kita juga tidak akan operasi pada seperti ini. Jadi memang ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kondisi medis dan ini. psikologis tidak memungkinkan untuk operasi ini, ya kita tidak lakukan. Jadi itu karena ini kan butuh komitmen juga ya kalau bicara tentang bariatrik, karena ini untuk memperbaiki komorbid atau penyakit penyerta dengan mengubah struktur saluran cerna gitu ya dok ya. Tidak hanya obesitas tapi ada diabetes, ada hipertensi dan beberapa penyakit komorbid lain yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya juga gitu ya dok ya. Dan terakhir dok, berkaitan dengan tema kita hari ini, sebagai closing statement, pesan apa yang ingin disampaikan Dr. Iwan sebagai spesialis bedah konsultan bedah digestif untuk sahabat-sahabat Merkuri dok? Ya, yang patut kita sadari adalah bahwa nomor satu, problem orang gemuk itu real, nyata, dan akan semakin banyak, semakin besar. Itu orang kalau sudah gemuk akan sedikit lebih sulit mengatasi ketimbang belum gemuk. Jadi selalu prinsipnya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegah lebih baik. Jadi mulailah dari sekarang, makan boleh, atur-atur makanan, jenisnya, jumlahnya. Tapi manusia itu diciptakan dengan ada ngikuti alam. Ketika kita menabrak alam itu menjadi sulit. Sekarang saya agak susah itu lihat, memang kita hidupnya agak nabrak kan. Malam hari makannya jauh lebih banyak, lebih ramai di mana-mana kan gitu. Padahal malam hari kita tidak butuh makanan. Jadi itu menjadi problem ketika lifestyle kita itu tidak natural. Dan kembali lagi, kita ini sekarang pada era hedonic hunger. Kita makan bukan untuk kebutuhan badan, tapi untuk memuaskan nafsu kita, pengen makan, pengen apa. Jadi orang gemuk sekarang banyak bukan karena metabolik, bukan karena butuh makan. Untuk hedonik untuk kepuasan, udah kenyang kok, tapi ya masih makan, cangkruk di mana-mana sambil ngobrol, sambil tempat makan buka jam 1 dini hari gitu ya dok ya. Ya itu memang ada konsekuensinya pola hidup kita. Nah itu kembali lagi kepada kita sekarang, pilihan ada di tangan kita karena masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap diri sendiri kan. Tapi pasti dengan pola hidup yang begini, tidak heran data-datanya sudah keluar semua. Penyakit-penyakit metabolik menjadi utama, kardiovaskuler, jantung, diabetes, hipertensi, kanker, dan obesitas. Ini penyakit-penyakit lifestyle sekarang. Makanya kita beri namanya lifestyle disease. Kalau dulu misalnya contoh kanker adalah penyakit degeneratif. Betul. Degeneratif itu adalah kita menjadi tua, kemudian karena tua kena penyakit ini. Itu takdir, Mbak. Karena tua tidak bisa dilawan. Iya, betul. Penurunan fungsi itu kan tidak bisa dilawan. Itu penyakit degeneratif namanya, tidak bisa dilawan karena degeneratif namanya kan, karena tua. Tapi kalau lifestyle itu pilihan. Jadi Anda sekarang memilih Anda ingin sehat sampai tua atau ingin sakit. Nah, itu pilihan Anda karena ini sekarang udah lifestyle disease semua ini. Iya, betul. Monggo. Pilihan ada di tangan masyarakat gitu ya. Memilih cara hidup yang sehat gitu. Memilih cara hidup yang sehat. Tapi tadi sebenarnya tadi akhir ya, tapi ada yang menarik gitu kalau bicara tentang makan malam. Nah, kalau bicara tentang sarapan, memulai hari, kalau Dr. Iwan menyarankan itu sebaiknya seperti apa? Karena kan kalau bicara kita mungkin sarapannya roti manis atau sesuatu yang sebenarnya tidak baik gitu. Itu seperti apa, Dok? Sebetulnya prinsip hidup itu mudah sebetulnya. Kalau kita terlalu mengikuti teori segala macam menjadi sangat kompleks. Misalnya contoh,
pagi itu bagus nggak minum jus? Kalau minum jus sebelum makan, saat makan, setelah makan, menjadi sangat kompleks kan. Sebenarnya prinsipnya sama saja, Mbak. Kita makan itu kan, saya tadi katakan, manusia diciptakan untuk makan, untuk mempertahankan hidupnya dia. Ya. Itu saja yang dipakai prinsip. Jadi kita makan seperlunya untuk mempertahankan, nomor satu untuk tenaga. Karena kita mau beraktivitas. Misalnya pagi, saya mau beraktivitas kan. Saya butuh energi misalnya. Nah, kita harus mengukur diri kita. Kita ini memang sangat butuh sekali energi untuk aktivitas yang hebat. Tentu berbeda dengan orang yang hanya duduk-duduk di kantor. Misalnya atlet berlatih, kadang-kadang dia ada carbo loading. Betul. Makanya tidak ada satupun saran yang benar buat semua orang. Tidak ada. Tergantung Anda ini siapa. Atlet yang mau latihan, Anda carbo loading perlu. Apalagi yang perlu atlet-atletnya yang angkat berat itu ya. Terus jarak jauh, sepedaan, Anda harus carbo loading. Kalau enggak itu Anda enggak cukup energinya. Tapi buat orang-orang yang mau ngantor, duduk-duduk di kantor, mungkin Anda sarapannya simpel-simpel saja. Dan jangan lupa, prinsipnya jangan terlalu banyak karbohidrat. Karena karbohidrat itu kelihatannya sedikit, kalorinya banyak. Karena dia akan diproses dengan cepat di dalam lambung. Cepat sekali, menurunkan. Jadi kita makan sebentar saja udah lapar lagi. Lain kalau kita isi dengan protein misalnya. Dan bentuknya protein yang misalnya kompleks lagi kan. Sehingga si lambung itu harus memproses, butuh waktu kira-kira 3 jam untuk sampai dia kosong lagi, baru kerasa agak lapar. Tapi kalau Anda simple makannya, misalnya roti, udah manis banget, dengan teh manis, itu langsung masuk, langsung diproses jadi kalori, memicu hormon-hormon yang lain, dalam waktu singkat dia turun, keluar dari lambung, lambungnya kosong, minta lagi. Nah itu. Jadi sebenarnya prinsipnya bukan soal makan apa, badan tetap fungsinya begitu kok dia. Makanya kalau kita ingin mengontrol berat badan itu isilah lambung kita itu dengan jangan terlalu banyak kalori, makanan-makanan yang sedikit kompleks supaya agak lama ngendonnya di dalam lambung itu. Makanya di sana yang berserat gitu ya. Iya berserat, ya kan tinggi protein, itu lama lambungnya. Rasanya penuh sehingga kita tidak lapar dan secara kalori cukup. Tapi kalau Anda kasih karbohidrat, apalagi yang simpel, ya pasti nasi uduk, pecel, nasi pecel gitu cepet ya dok, cepet lapar lagi. Ya. Cepat dapat lapar makan lagi ya. Itulah. Jadi nasihatnya itu tidak bisa, nasihatnya tuh berlaku untuk general tuh tidak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Disesuaikan kegiatan kita dalam sehari ini seperti apa. Ya, gitu, dan juga harus mengerti diri sendiri. Karena metabolisme orang berbeda-beda. Kita bisa melihat ada orang yang makan banyak tetap kurus. Betul, itu bikin iri dok. Ya karena dia metabolismenya boros. Seperti mobil, paling contoh. Ada mobil yang irit, ada mobil yang boros. Itu mesinnya memang cetakannya begitu. Karena itu nanti lain kali kita bicara bagaimana memperboros metabolisme seperti apa gitu ya dok. Memperboros mesin kita supaya kita bisa agak itu tadi betul. Itu yang pasti ya, karena angka obesitas cukup tinggi di Indonesia sehingga Dr. Iwan akan memberikan lagi nanti. Tapi tunggu saja. Untuk episode kali ini berkaitan dengan operasi bariatrik ya sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Terima kasih Dr. Iwan Christian sudah hadir, sudah memberikan kita banyak edukasi, informasi, dan yang jelas ini waktunya kita juga harus memperbaiki lifestyle gitu ya dok ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dok, sangat tentunya ya. Tapi saya senang bicara hari ini karena biasanya saya diundang bicara itu untuk mengobati penyakit. Tapi kali ini kita preventif. Ya, mengedukasi. Jadi, dok. Mengedukasi tapi preventif. Gemuk itu bagaimana? Kalau biasanya kan sudah terjadi kanker, bagaimana Dokter Iwan operasinya? Kalau ini preventif, jadi preventif itu selalu lebih baik daripada kita mengobati. Ya itu tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu tadi ya dok. Sekali lagi terima kasih dok, jangan bosan untuk hadir di Rumah Sehat Surabaya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.